Tiba-tiba gedungnya itu kayak kacanya pecah semua dari atas ke bawah, gitu, seperti ada tangan yang kelihatan yang mecahin itu semua. Itu, Yesus ngomong ke gua seperti ini, "Tolong sampaikanlah kepada orang-orang bahwa aku akan segera datang." Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Tiara dari Diary Cewek Indigo. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Tiara, Tiara adalah seorang indigo dewasa yang berlatar belakang Katolik. Tiara selama ini membuat komik slice of life, pokoknya yang bercerita tentang kehidupan Tiara sehari-hari di Instagram @diarycewek_indigo. Nah, pada momen kali ini Tiara ingin melanjutkan kisah Tiara, perjalanan Tiara sehabis pencurahan Roh Kudus. Nah, buat teman-teman yang belum menonton kisah bagaimana Tiara mendapatkan karunia-karunia yang bahkan banyak banget pada saat pencurahan Roh Kudus, silahkan nonton di video yang satu ini. Di episode-episode sebelumnya Tiara udah pernah bahas kalau Tiara memang gifted dari kecil. Cuman giftednya itu nggak seperti orang-orang lain ya. Kalau orang lain kan bisa lihat sosok hantu atau apa, Tiara enggak. Dari kecil Tiara bisanya telepati sama clair audience, yaitu mendengar suara-suara dari sesuatu yang tidak kasat mata gitu. Tapi beruntungnya Tiara, yang Tiara jumpai itu kebanyakan positif dan mengencourage Tiara pada hal-hal yang baik pula. Nah, baru ketika Tiara dewasa, kemudian dibaptis dan mengalami pencurahan Roh Kudus, Tiara mendapatkan karunia yang jauh lebih banyak daripada yang Tiara harapkan. Jadi sebelum Tiara muncul sebagai Tiara di Diary Cewek Indigo, Tiara banyak mendapatkan tuntunan dari sehabis dari pencurahan Roh Kudus itu, ya kan Tiara dapat karunia bernubuat, karunia penglihatan dan berbahasa roh. Pulangnya langsung, jadi nggak pakai lama gitu ya. Pulangnya malam itu Tiara berdoa, ya sebelum tidur kan mau tidur berdoa dulu. Pada saat Tiara mau tidur dan berdoa itu, badan Tiara mengalami kejang yang sangat hebat di ranjang. Bukannya sakit, tapi apa ya, ada presence yang kuat sekali. Kemudian Tiara mulai berbahasa roh dan mata Tiara terpejam dengan sangat kuat dan Tiara mulai melihat begitu banyak penglihatan. Tiara mau cerita tentang penglihatan yang Tiara dapatkan dari Yesus. Ketika Tiara habis terpejam matanya itu, Tiara mulai melihat begitu banyak hal yang berganti dengan cepat. Jadi seolah-olah Tiara tuh lagi ada di suatu ruangan yang atasnya itu berupa atap, tapi yang ada jendelanya di atas. Kebayang nggak sih? Jadi kayak Eternity itu bolong berbentuk lingkaran, tapi bukan sengaja, bukan karena bolong karena rusak, tapi memang ada jendela yang bisa ngelihat ke langit gitu loh. Jadi jendelanya memang di Eternity itu. Nah, dari jendela itu Tiara bisa ngelihat keadaan langit di luar kan. Nah, awal-awal tuh langitnya biru, cerah, bagus deh pokoknya. Nah, tetapi di dalam penglihatan ini kemudian kayak itu pindah tempat tuh kayak ke Eropa mungkin ya, karena langitnya tuh abu-abu gitu, abu abu putih, kemudian ada ranting-ranting pohon mati yang kayak suasana winter di Eropa. Nah, setelah adegan itu berganti, tiba-tiba Tiara ngelihat, di jalanan nih, di jalanan tuh kayak jalanannya licin, aspalnya licin kayak habis bekas hujan, terus bangunannya itu bangunan-bangunan yang tua, yang berbata bata merah. Terus ada mobil hitam kayak mobil Volkswagen yang terparkir di sebelah sana, kemudian ada bapak-bapak yang setelannya coklat-coklat gitu, lagi bawa koper jinjing kayak mau pergi kerja, tiba-tiba dia terangkat gitu ke udara, gitu. Terus kayak, apa nih?" Gitu. Nah, pada nangkep nggak itu adegan apa tuh? Kayaknya Tiara melihat adegan pengangkatan di hari terakhir deh. Nah, terus lanjut nih, Tiara ngelihat ada satu gereja ya, di interior gerejanya ini kayak begini, di bagian depannya dekat altar itu, mmm, ada sedikit masuk kayak setengah lingkaran, lalu di atasnya ada kaca patri warna-warni yang bergambar Orang Kudus dan itu tiba-tiba pecah serentak kacanya, terus adegannya berganti ke kolong bangku. Jadi kamu bayangin ini bener kayak sebuah film yang Tiara lihat ya. Di gereja itu ada bangku panjang kan, kalau misalnya kalian lihat gereja di Eropa atau di gereja Katolik kan bangkunya panjang gitu dari kayu ya. Nah, di bawah kolong bangku itu ada satu cewek
yang lagi histeris ketakutan, dia pakai baju putih terusan dan nggak bermodel. Jadi mirip bajunya Putri Altar gitu yang tangannya panjang sama lurus aja gitu loh kayak daster. Terus dia kayak ketakutan kayak gitu. Terus tapi rambutnya tuh kan hitam panjang terus kayak berantakan nutupin wajahnya gitu loh. Jadi gua nggak lihat jelas wajahnya, cuman dia lagi ketakutan dan itu seolah-olah seperti ada kamera yang nge-zoom ke wajahnya. Jadi kelihatan, makin serem karena yang tadi dia teriak-teriak, terus ketika di-zoom itu mukanya tuh kayak berubah, makin serem dan gua ngelihat darah-darah di wajahnya gitu. Tapi di sekeliling dia gua nggak lihat apa yang sedang mengejarnya atau apa sih yang bikin dia takut. Tapi seolah-olah dia dikejar atau diteror oleh suatu kekuatan yang dia nggak bisa yang gua nggak bisa lihat, tapi dia bisa merasakannya dan dia bersembunyi di bangku gereja tersebut, itu. Nah, terus, itu kan di gereja yang kacanya pecah semua, terus kayak adegannya ganti lagi ke sebuah perkotaan yang kayak metropolitan banget, yang bagus, yang gedung-gedungnya tuh penuh dengan kaca-kaca gitu. Tiba-tiba gedungnya itu kacanya pecah semua dari atas ke bawah, gitu, seperti ada tangan yang nggak kelihatan yang mecahin itu semua, gitu. Terus gua ngelihat lagi, adegannya berubah lagi, jadi ada satu menara jam, ya, tapi terfokus pada jamnya tersebut ya. Jadi gue kefokus ke jamnya, gue lupa tuh berapa, tapi ada di buku yang gue tulis, nanti gue akan ceritakan tentang buku ini. Jamnya ini kayak detiknya tuh kayak udah mau tek gitu loh. Terus pada saat yang gue lihat jam itu, Yesus ngomong ke gue seperti ini, "Tolong sampaikanlah kepada orang-orang bahwa aku akan segera datang." Gitu. Terus adegan berubah lagi. Makanya kalau dapat penglihatan itu intens banget teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang berharap, "Aduh gue berharap dapat vision, dapat apa," tapi ternyata atau kenyataannya mendapatkan penglihatan itu tidak seenak itu, gitu. Terus adegannya kembali berubah Terus adegannya kembali berubah, tapi kali ini lebih menyenangkan hati gua karena gue melihat ada satu padang rumput yang sangat luas, tapi di situ nggak ada apapun, nggak ada bangunan, nggak ada apapun, nggak ada gunung, hanya padang rumput yang luas. Padang rumput itu penuh dengan bunga berwarna kuning, mirip jadi wallpaper-nya Windows zaman dulu mungkin ya. Di background-nya adalah langit biru dan ada satu pohon di sana yang berdiri dengan sangat tegak dan pokoknya sentris, lurus, di tengah-tengah nggak mungkin nggak ternotis ketika lu melihat adegan tersebut. Jadi lu bayangin nggak kayak keren banget di tengah-tengah padang bunga yang kuning ada satu pohon yang berdiri dengan tegak dan pohon itu gede banget se segede 10 rentangan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa kayak kita tuntunan gitu, itu kayak 10 orang dewasa yang nginin tangannya, gitu. Dan yang gua tangkap atau Tiara pahami adalah, itu adalah pohon kehidupan. Terus, kita masuk ke adegan terakhir. Ini vision gua yang terakhir di malam itu ya, setelah rangkaian peristiwa, kekacauan-kekacauan yang Tiara lihat, kemudian gua ngelihat satu penglihatan yang intens, di mana ada seorang wanita yang terbelenggu di sebuah gua. Jadi coba kamu bayangin, ini ada gua, di atasnya itu ketutup semua kan, cuman di atasnya ada lubang sedikit ya, penuh dengan batu-batuan gua, dan dari atas itu masih ada sedikit sinar matahari masuk dan posisi wanita ini adalah seperti ini. Jadi di sini, di kanan kiri lengannya ini, tangannya ada borgol besi ya. Jadi dia posisinya begini, agak nunduk jadinya ketutup mukanya gua nggak bisa lihat dan dia lagi terisak-isak kayak gitu. Nah, jadi yang gue lihat sangat, apa ya, intens karena ada wanita yang terbelenggu, kemudian ada secercah sinar dan di situ ada tetesan air. Yang gua nangkep adalah ini adalah jiwa yang berada di neraka. Jadi dengan rahmat Tuhan, Tuhan mengizinkan gua melihat adegan ini. Karena ada artinya teman-teman. Kenapa, gua melihat itu semua? Artinya adalah, ini adalah keadaan jiwa ketika berada di neraka. Kenapa tahu dia di neraka? Karena neraka itu bukan hanya sekedar orang disiksa-siksa setengah mati, tetapi kenapa cewek ini berada di gua dan terbelenggu. Itu artinya ini adalah jiwa yang terpisah dari kasih Allah. Dan karena dia terbelenggu, kasih Allah itu yang seperti tetesan air, bahkan dia nggak bisa begini, maksudnya geser sedikit untuk ngambil tetesan air itu. Betapa menyedihkannya keadaan jiwa yang seperti itu. Hanya bisa merasakan tetesan di sini tanpa dia bisa mereguknya. Bagi Tiara ketika orang terpisah dari kasih Allah seperti itu adalah neraka. Dan pada saat Tiara melihat dan memahami arti penglihatan itu, tiba-tiba di hati Tiara itu, Tiara merasa hati Tiara dan hati Tuhan terkonek. Tiara merasa tiba-tiba hati Tiara pilu seperti ada yang nyubit, tapi Tiara tahu ketika hati Tiara merasa pilu, itu sebetulnya adalah hati Tuhan yang merasa pilu terhadap keadaan jiwa atau manusia yang terpisah dari Allah.
Lalu adegannya berubah lagi, kembali ke tempat pertama di mana Tiara bilang, "Gua di ruangan yang atasnya itu ada jendela, kaca, tapi bisa ngelihat ke langit." Gua balik ke tempat itu, tapi langitnya sekarang udah berubah. Langitnya sekarang langit senja. Tapi ada yang aneh, ketika gue melihat langit senja itu kan harusnya senja itu oranye bagus gitu ya, oranye kemerah-merahan. Nah, nggak lama ketika gue lihat begini, itu seperti ada tangan yang nggak kelihatan yang netesin tinta hitam. Kalau kalian tahu nggak sih kalau di kamu punya wadah air dan ada tinta hitam yang kamu tetesin, itu kan kayak tintanya nyebar gitu ya. Nah, ini sama persis tapi dia netesin atau yang menetesin tinta itu netesinnya ke langit. Jadi gue kayak melihat buyaran tinta hitam di langit yang senja. Dan penglihatan malam itu berakhir. Tetapi teman-teman, itu bukan penglihatan terakhir yang Tiara dapat ya. Habis malam itu banyak momen-momen lainnya di mana Yesus datang kembali untuk menegaskan niatnya dan meminta Tiara untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa aku akan segera datang. Apa yang Tiara sampaikan pada saat ini itu adalah kejadian di tahun 2010 ketika pertama kali Tiara mendapatkan karunia pencurahan Roh Kudus. Mmm, dan setelah Tiara dipesankan seperti itu, tentu saja Tiara panik, yang namanya Tiara adalah umat biasa, jadi Tiara juga bingung bagaimana gua menyampaikan pesan Yesus seperti ini. Jadi saat itu yang gue bisa lakukan adalah gue ceritain ke orang satu persatu. Memang kebetulan waktu itu Tiara adalah seorang pemandu atau pembawa firman di lingkungan. Jadi pada momen-momen tertentu ketika memungkinkan Tiara bercerita tentang apa yang Tiara alami. Jadi Bapak Ibu, kemarin malam saya mendapatkan penglihatan dan Yesus berpesan bahwa Ia akan segera datang dan segala macamnya. Namun lama-lama kan cara ini jadi kurang efektif karena bagaimana mungkin Tiara bisa menyebarkan pesan bahwa Yesus akan segera datang dengan lebih cepat gitu. Nah, makanya Tiara waktu itu ngetik dan memang Tiara punya kebiasaan untuk menulis, dan Tiara percaya juga tulisan tulisan Tiara itu bagus dan enak dibaca. Setelah Tiara menuliskan apa yang menjadi pesan-pesan Yesus, itu Tiara print dan Tiara fotokopi. Jadi setiap kali waktu itu Tiara punya duit, Tiara, fotokopiin, bagiin ke orang-orang di gereja atau siapapun lah yang bisa Tiara bagikan. Karena Tiara berharap Tiara bisa membantu atau mempersiapkan orang-orang terhadap kedatangan Yesus ini dan sesuai dengan permintaan dari Yesus sendiri. Nah, sampai suatu waktu, Tiara bertemu dengan seorang bapak yang dia lebih berada daripada Tiara dan dia berinisiatif untuk mencetak penglihatan-penglihatan Tiara tersebut dengan pesan Yesus di dalam bentuk buku. Jadi lebih, apa ya, lebih bagus gitu ya. Nah, ini adalah bukunya yang Tiara mau tunjukkan ke kamu. Ini adalah bukunya, judulnya adalah In God's Time, Aku Akan Segera Datang. Ya, dalam waktu Tuhan in God's Time. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah baca atau punya buku ini karena memang buku ini beredar di tahun 2010, 2011, 2012. Ini Tiara yang buat gitu. Bisa dilihat di bawah ada periodenya ya, periode Juli 2010 sampai 4 Januari 2011. Jadi itu adalah time mark penanda penglihatan-penglihatan Tiara selama periode tersebut gitu. Di buku ini, Tiara tidak menuliskan Tiara sebagai penulisnya dan Tiara jelasin alasannya di sini. Karena Tiara saat itu di 2010 ketika Tiara menyebarkan pesan Yesus akan segera datang, Tiara tidak ingin orang lain berfokus kepada Tiara sebagai pembawa pesan karena Tiara berharap orang akan fokus kepada Yesusnya dan pesan-pesan Yesusnya gitu. Dan memang banyak hal yang aneh ketika Tiara bikin buku ini. Orang memang nyarinya Tiara, kayak di gereja Tiara pun pada heboh dan mencari Tiara. Nyarinya seperti apa? Seperti ini, siapa anak ini? Siapa gadis ini sehingga dia dipilih oleh Tuhan? Gitu loh. Terus Tiara merasa, "Ah, enggak, gua kabur aja," gitu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau baca buku ini, nanti Tiara akan informasikan lebih lanjut seperti apa sih, gitu. Tiara mau bercerita, kenapa dulu Tiara tidak mencantumkan nama Tiara sebagai pembuat atau penulisnya, lalu di tahun ini Tiara muncul dan berkata, "Iya, saya yang membuat buku ini." Ada alasannya. Izinkan Tiara bercerita alasannya. Tiara tidak mungkin muncul di depan kalian semua kalau ini bukan kehendak Tuhan. Jadi seperti teman-teman ketahui ini merupakan rangkaian peristiwa ya. Waktu itu Tiara sempat cerita kalau Tiara baru mengalami suatu hal yang tidak mengenakan dari konten kreator lain dan segala macamnya. Nah, di fase-fase itu Tiara kan ada novena. Novena ngomong, padahal bahasa sih ini, "Bunda, apakah saya sebaiknya perlu membuka orang-orang ini gitu. Saya dizolimi, saya dijahatin, tapi saya juga merasa ini brand orang, jadi saya nggak berani gitulah intinya." Nah, sekaligus juga Tiara ada ngomong di dalam novena tersebut tentang bagaimana saya ke depannya, intinya gitu. Pada saat
novena berakhir, pokoknya jawaban Bunda adalah rangkaian ini. Jawaban Bunda bukan hanya jawaban dari permintaan doa Tiara, jawaban dari Bunda Maria bukan hanya jawaban dari apa yang Tiara minta, tetapi ada suatu rangkaian teman-teman. Jadi waktu itu Bunda Maria minta sama Tiara, satu, lu keluar muka lu tunjukin muka lu, ya, yang mana itu sudah Tiara lakukan tahun lalu ketika Tiara lepasin topeng, itu permintaan Bunda Maria satu. Kedua, lu ngomong soal lu digebukin dan apa yang lu alamin, pokoknya lu cerita tentang demon dan penyesatan, itu semua lu buka yang lu alamin. Ketiga adalah yang Bunda Maria minta adalah ini, yang Tiara bilang, ceritakanlah kisahmu bersama dengan putraku, gitu. Yang mana Tiara orangnya tidak terbiasa being under the spotlight. Jadi kan gue orangnya suka kaburan gitu. Makanya gue bilang, gue gak usah cantumin nama lah. Nanti kalau gue cantumin nama orang pada nyariin gue lagi gitu. Nah, cuman Bunda bring that topic again and again gitu. Sampai akhirnya gue gak yakin, gue novena lagi kedua kali. Ya, terhadap 3 permintaan ini. Satu, lu keluar muka, lu tunjukin siapa diri lu gitu, buka topeng lu. Kedua, lu cerita soal apa yang lu alamin ketika lu digebukin dan segala macam. Ketiga, lu ceritain tentang kisah lu sama putraku gitu. Gua datang lagi ke novena kedua kalinya untuk menegaskan, apakah benar ini ya Bunda, la gitu kan, nego-nego. Dan hasilnya tetap sama, lakukanlah ini gitu. Dan apa yang Tiara lakukan saat ini yang kamu lihat di kamera di video saat ini adalah Tiara memenuhi apa yang Bunda Maria dan Yesus lakukan terhadap hidup Tiara gitu. Anehnya, anehnya begitu banyak hal yang luar biasa. Ketika waktu itu gue lagi awal-awal gue ragu gue buka wajah apa enggak dan segala macamnya, gue novena dan segala macamnya, gue bisa ketemu orang-orang dong. Ketemu orang, gue nggak kenal nih, orang baru kenal. Terus dia bilang, oh kamu yang bikin dari cewek indigo. Dia juga baru tahu karya gue saat itu ya, bukan dia dia follower lama. Dia bilang, kamu harus buka wajah kamu. Mana mungkin kamu bisa menyampaikan pesan Tuhan di balik sebuah topeng, katanya gitu. Waduh, dalam hati gue, ini orang diutus Bunda apa gimana nih? Ini kan maksudnya gue memang udah disuruh, tapi gue belum bawa novena waktu itu gitu kan. Dan akhirnya karena kok gue bisa ketemu orang, bahkan beberapa randomly ngomong hal yang sama bahwa gue diminta untuk membuka gitu loh. Akhirnya gue novena, Bunda ini lu yang minta ya gitu kan, gue tegesin gitu. Terus dari itu jawabannya iya dan suruh ngomong soal penyesatan itu tuh yang konten kreator itu, aduh itu susah bagi gue. Tapi ketika gue jalanin, ya memang gue dapat banyak makian, tetapi ya gue merasa gue sudah berjalan di jalan yang tepat gitu loh. Dan gini teman-teman, ketika gue diminta untuk speak up di depan kalian dengan membuka wajah yang mana itu mengorbankan privasi gue loh. Gue gak gitu nyaman di spotlight. Tetapi karena memang ini adalah tugas, jadi gue jalankan dengan senang hati. Gitu. Gue memilih ketaatan itu dibanding kesenangan gue pribadi. Nah, gue belum tahu lebih lanjut ketika gue membuka buku ini, bahwa ini adalah buku yang pernah gue tulis pengalaman gue dengan Yesus, apa kelanjutannya, apa yang Bunda dan Tuhan Yesus desire dari hal ini gitu. Karena sempat gue maju mundur untuk membuka diri gue yang nulis buku ini gitu, karena gue belum tahu nih gimana sampeinnya ya gitu. Tapi Tiara percaya bahwa kalau misalnya Bunda Maria dan Tuhan Yesus sudah minta Tiara untuk muncul ke depan publik dan mengatakan bahwa buku ini adalah buku yang saya buat, pasti ada sesuatu, pasti ada rencana yang baik dari Dia buat kita semua, buat Tiara dan juga buat kalian yang sedang menonton saat ini gitu. Eh, Teman-teman, akhir kata Tiara sudah mau mengakhiri video ini. Akhir kata, Tiara mau bilang apa yang kita alami di dalam hidup ini. Ya, kesusahan apapun itu pasti bukanlah suatu kebetulan. Dan bagaimana kamu bisa menonton video Tiara saat ini, entah kamu follower atau non-follower, itu juga bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dan luar biasa bagi kita. Dan semoga apa yang Tiara lakukan saat ini, dan juga Tiara telah tuliskan di sini, itu bisa menginspirasi dan membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan. Itu saja harapan Tiara. Nantikan kelanjutan dari video-video Tiara lainnya, kisah-kisah Tiara lainnya bersama dengan Yesus, pengalaman Tiara yang akan Tiara buka sebelum Tiara membuat komik Diary Cewek Indigo. Siapa Tiara dan bagaimana sepak terjang Tiara bersama dengan Yesus. Dan satu lagi, Tiara jadi teringat. Tiara mau kasih tahu bagaimana, how to
develop the relationship with God gitu. Bukan hanya sekedar kita mau sesuatu dari Tuhan, tetapi bagaimana kita membangun dan memupuk relasi itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara, dan jangan lupa Tiara punya Instagram di @diarycewek_indigo. Dan juga kalau kamu suka dengan konten-konten Tiara dan mau tahu lebih banyak, terutama di dalam pelajaran spiritual atau mistisisme Katolik, itu Tiara punya konten eksklusif, ada di Traktir. Ya, coba tengok di bawah, ada di description Tiara tulis, ada 2 traktir Tiara, yaitu traktir Diary Cewek Indigo dan traktir Kelas Indigo. Di situ ada konten-konten yang luar biasa banget yang bisa memperdalam iman kamu dan juga bisa membantu kamu untuk menaikkan vibrasi kamu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.